Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengulas riwayat sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari adalah tokoh yang termasuk 4 atau 5 orang awal-awal pertama yang masuk Islam. Betapa pentingnya kehadirannya dia di kancah penyiaran agama Islam pada awal-awal dari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dia dari Bani Al-Ghifari, yaitu kelompok para perampok yang sering merampok kafilah-kafilah dari Quraisy. Dan Nabi pun pernah mendengar bahwa salah satu sahabat atau salah satu orang Quraisy pernah dirampok oleh Al-Ghifari. Sementara itu Al-Ghifari mendapat risalah, mendapat berita bahwa akan hadir seorang Nabi di akhir zaman. Maka dia pasang telinga dan pasang mata, dan suatu saat kerasulan Muhammad sudah betul-betul terdengar, sehingga dia mengutus sahabatnya yang lain dengan memberi pesan, datanglah ke Mekah, temuilah orang yang mengaku Nabi. Setelah kau ketemu, beritahulah aku. Maka sahabatnya Abu Dzar pun menemui dan datang ke Mekah dan mendengar cerita dan menemui dan lain sebagainya, dan dia kembali menemui Abu Dzar di sebuah tempat yang tidak jauh dari Mekah. Kemudian diceritakan begini ceritanya mengenai Nabi Muhammad. Maka Abu Dzar semakin yakin bahwa ini adalah Nabi terakhir yang diriwayatkan oleh orang-orang Nasrani yang lainnya. Maka Abu Dzar datang ke Mekah, dan dia di Mekah, dia tidak kenal siapa-siapa, dan dia berhari-hari di Mekah hanya minum air Zam-Zam. Suatu saat ketemu sahabat Ali bin Abu Thalib. Kamu bukan orang sini ya? Iya betul, aku dari Bani Al-Ghifari. Kenapa kau di sini? Aku ingin berkenalan dengan Rasulullah. Ali bin Abu Thalib tidak terlalu mengutris dan ditinggalkan begitu saja. Namun dia mengikuti Ali bin Abu Thalib jalan, diikuti, dan ternyata Ali bin Abu Thalib datang ke tempat Rasulullah, dan di situ dan setelah ditanya Rasulullah, siapa kamu? Dia menjelaskan namanya dan menjelaskan dari Bani Al-Ghifari. Rasulullah pun juga tidak terlalu terkesan dengan nama itu. Dan setelah berikutnya Abu Dzar kembali ke Mekah, dan terus beberapa kali dia mencoba hadir di majelis Rasulullah. Ini adalah satu kisah cerita. Berikutnya, setelah sekian lama, akhirnya Abu Dzar betul-betul menjadi sahabat, dan dia adalah orang yang sangat cerdas, mencatat berbagai ayat-ayat hadis, ayat-ayat wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan dia mencatatnya. Dan berikutnya Ali mengatakan bahwa Abu Dzar, setelah sekian lama mengenal Abu Dzar, Ali memberikan sebuah confession, sebuah pengakuan bahwa Abu Dzar adalah sahabat yang paling lengkap memahami ajaran-ajaran Rasulullah. Itu kata Ali. Berikutnya, suatu saat Rasulullah meninggal, maka Abu Dzar sangat sedih. Dia membaiat Abu Bakar. Dia adalah salah satu orang yang membaiat Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah.
Nah, setelah beberapa lama, kemudian Abu Dzar tidak kuat menghadapi situasi. Kemudian dia pamitan kepada eh, Abu Bakar untuk kembali ke tempat tinggalnya dia. Waktu berjalan terus. Setiap saat beberapa sahabat ada yang memberikan beberapa catatan penting bahwa Abu Dzar sering sekali mengutip ayat-ayat Al-Quran. Misalnya di dalam ayat nomor 34 At-Taubah, Abu Dzar sering menyitir bahwa Allah akan menghukum orang yang menyimpan harta benda emas berlian di dalam rumahnya, sementara harta tersebut tidak diapa-apakan untuk kebaikan manusia. Jadi Abu Dzar sangat zuhud sekali, sangat takut dengan ayat tersebut, dan itu berulang-ulang disampaikan ke sahabat yang lain. Suatu saat juga dia pernah mengatakan sebuah ayat dari surah Ali Imran ayat nomor 92, di mana dia mengatakan bahwa Allah menantang atau mengatakan kepada orang-orang bahwa belumlah orang tersebut memberikan sebuah kebaikan yang sempurna sebelum orang tersebut memberikan harta yang paling dicintai kepada orang lain. Nah, betapa sulitnya menjalankan ini. Namun Abu Dzar memang sangat zuhud. Dia tidak cinta harta. Suatu saat Abu Dzar ketemu dengan Utsman dan mengatakan, Abu Dzar, kamu ingin apa? Abu Dzar mengatakan, aku tidak ingin apa-apa, ya Amirul Mukminin. Baiklah, kalau begitu ambillah ini unta beberapa ekor dari Baitul Mal, dari negara. Kamu ambil, kamu bawa pulang ke rumah kamu, dan kamu bisa hidup di sana. Namun Abu Dzar menolak pemberian itu dengan halus dan mengatakan, aku sudah cukup, ya Amirul Mukminin, aku bisa menghidupi diriku sendiri. Aku takut bahwa aku tidak amanah apabila aku memegang sebuah harta. Unta adalah harta yang berharga, apalagi beberapa ekor unta adalah berarti engkau memberikan aku harta yang banyak. Maka berikanlah harta tersebut kepada orang yang lebih membutuhkan. Demikianlah Abu Dzar kemudian pulang dan ke kampung halamannya. Namun banyak sahabat-sahabat yang lain justru menuduh Amirul Mukminin Utsman bin Affan bahwa seolah-olah mengusir Abu Dzar. Abu Dzar adalah sahabat di awal-awal bangkitnya Islam. Tapi kenapa Utsman membiarkan Abu Dzar pulang ke kampung halamannya tanpa bekal yang memadai? Kemudian Utsman bersumpah bahwa aku tidak bermaksud apa-apa, tidak bermaksud mengusir dan tidak bermaksud mentelantarkan Abu Dzar. Justru Abu Dzar sendiri yang menolak bantuan. Dia sangat zuhud. Dia tidak butuh harta benda. Dia hanya dia tahu kebutuhannya untuk dirinya sendiri. Dia tidak bersaudara, tidak punya istri, dan dia hidup sendiri, dan dia berjalan sendiri, dan dia diceritakan dalam riwayat bahwa dia akhirnya mati sendiri, meninggal dunia maksudnya, tanpa siapa-siapa. Itulah Abu Dzar. Jadi demikian kisah ini. Banyak para sahabat yang lain yang memberikan testimoni mengenai kezuhudan Abu Dzar. Dan di zaman yang sekarang,
sangat langka seseorang mempunyai sifat zuhud yang seperti Abu Dzar. Di saat sekarang, di zaman hedonisme, semua orang berlomba-lomba menumpuk harta, berkorupsi sebanyak-banyaknya korupsi, bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, seolah-olah dia akan hidup selamanya. Sementara Abu Dzar sama sekali takut apabila dititipi sekeping harta, apabila dia tidak membelanjakan harta tersebut secara amanah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan beri komen. Terima kasih.